爹的身体，但毕竟是出生就种下的血种。爸爸，那便如送你上路。之术，你怎会有如此多？我所用。这是，我不能死！我要让你们你怎么这么……怎么能是？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-624. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 623. Kemarin, Muyun memberitahu mereka kalau sebenarnya sekte petaka gaib hampir semuanya diisi oleh boneka hidup. Selain itu, sekte 33 pedang mencari para murid berbakat untuk bisa mengambil alih tubuh mereka. Tindakan itu sangatlah jahat dan harus segera mereka hentikan. Karena itulah Muyun bersama yang lainnya akan menghancurkan sekte ini. Sebelum itu, naga kecil dan Jia diutus untuk bisa menarik perhatian dari Suan Hanyan. Jadi di saat dia sedang keluar, Muyun bersama yang lainnya bisa masuk dengan mudah ke dalam aula utama. Di sana terdapat sebuah tempat rahasia yang mampu Muyun buka dengan teknik miliknya. Di sana terdapat banyak kristal penempat tulang. Tidak hanya itu, namun keberadaan dari Kaisar Agung bersama para murid lainnya juga telah berhasil mereka temukan. Muyun yang tahu Suan Hanyan sudah kembali memutuskan untuk bertemu dan bertarung dengan kakak iparnya itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Suan Senjong senang bisa bertemu dengan mereka. Yang mencoba untuk menghancurkan formasi ini, namun itu terlalu kuat yang mengakibatkan dia termundur. Husinger memintanya untuk menyimpan tenaga saja, karena formasi Muyun tak akan bisa ditembus oleh peri emas sekalipun. Suan Senjong menyadarkan Husinger karena ia adalah ayah kandungnya. Kabar ini tentu saja mengejutkannya. Husinger mencoba untuk menanyakan hal itu kepada Suan Xin. Ia tidaklah dapat menerima kenyataan kalau ayah kandungnya sudah menghabisi kakek Using Tian. Kaisar Agung menenangkannya karena jiwa di tubuh Suan Senjong bukanlah lagi ayahnya. Hanya saja hubungan darah di antara mereka tetap terhubung. Suan Senjong mulai melakukan sesuatu yang mana itu adalah sebuah kutukan darah yang sejak lahir ditanamkan kepada Husinger. Alhasil dia itu berada di bawah kendali Suan Senjong. Meskipun dia adalah putrinya, tapi Suan Senjong tidaklah peduli dan berencana untuk memanfaatkannya sampai mati. Ia juga tahu kalau formasi ini memang sulit ditembus dari luar. Tapi dengan bantuan dari anak kandungnya sendiri, menghancurkan formasi itu layaknya merobek selembar kertas. Benar saja, formasi ini akhirnya hancur juga. Sekarang Suan Senjong akan menggunakan ayah dan putri Kaisar Agung untuk menghabisinya. 爹的身体，但毕竟是出生就种下的血种。爸爸，那便如送你上路。 Sementara Muyun langsung menyadari kalau formasinya sudah ditembus. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Suan Hanyan yakin kalau itu adalah ulah dari Suan Senjong. Mungkin tidak lama lagi semua orang yang Muyun lindungi akan menjadi boneka hidup. Muyun akhirnya paham kalau Husinger sudah terkena kendali. Serangan kembali Suan Hanyan berikan kepadanya. Karena sudah seperti ini, Muyun harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Ia bisa dengan mudah mencapai peri sejati tingkat 6. Suan Hanyan tidaklah tahu bagaimana cara Muyun mengalami kenaikan. Tapi ia tidaklah bisa memikirkan hal itu, karena harus menahan serangan Muyun. Sementara itu, dalam diri Muyun, jiwa Raja Perinya masih terus menyerap kristal penempat tulang. Bahkan ia kembali naik ke tingkat 7 peri sejati. Tak hanya itu, dalam waktu singkat, Muyun naik ke tingkat 8. Ia langsung memberikan serangan kepada Suan Hanyan. Suan Hanyan penasaran bagaimana cara Muyun melakukan hal itu. Muyun sangatlah berterima kasih kepadanya, karena memiliki begitu banyak kristal penempat tulang. Dengan satu langkah saja, formasi di tempat itu mulai bereaksi. Tapi Suan Hanyan masih percaya diri kalau Muyun tidak akan bisa menghancurkan formasinya. Sayang sekali dia sudah salah.
karena sejak awal Muyun sudah mengendalikan formasi pencabut jiwa. Melihat adanya api langit, air aneh, dan pohon dunia membuat Suan Hanyan terkejut. Karena bagaimana bisa Muyun memiliki banyak pusaka? Muyun tidaklah menjawab pertanyaannya. Ia langsung saja mengambil alih formasi itu dan bahkan mengubahnya menjadi formasi penyuci jiwa. Suan Hanyan benar-benar dibuat terkejut oleh Muyun. Terlebih lagi tubuhnya mulai bereaksi. Sejak awal Muyun sudahlah tahu kalau tubuh Suan Hanyan telah dijadikan sebagai boneka rebutan. Sementara di bawah kondisi dari Kaisar Agung taklah baik-baik saja. Begitu pula dengan Suan Xian. Tapi karena formasi penyuci jiwa yang Muyun gunakan langsung bereaksi kepada Suan Senjong. Ia benar-benar kesal kepada Suan Hanyan karena tak bisa mengatasi Muyun. Atas apa yang terjadi, kendalinya terhadap Wu Xingtian pun terhenti. Ia tak jadi menyerang Kaisar Agung. Begitu pula kendalinya kepada Wu Xing'er. Suan Xin pergi menemui Muyun. Namun Suan Senjong tidak akan membiarkan hal itu. Ia melakukan sesuatu yang membuat Wu Xing'er kesakitan. Ledakan kekuatan pun muncul dan dia langsung melakukan penyerangan kepada Suan Xin. Wu Xing'er terlihat mencoba untuk melawan kendali itu. Tapi ini sepertinya terlalu sulit, karena itulah dia memilih untuk mengorbankan diri sendiri agar tidak melukai Suan Xin. Apa yang terjadi tentu mengejutkan mereka. Terlebih lagi kondisi dari Wu Xing'er cukup parah. Suan Xin kesal dan tindakannya, pasalnya ia tidaklah perlu sampai melakukan hal itu. Wu Xing'er tidaklah menyesal melakukan hal tersebut, karena dia sudah menganggap Suan Xin sebagai keluarga yang harus dirinya lindungi. Selain itu, Suan Xian merupakan sahabat terbaik yang dia miliki. Dengan sisa kekuatannya, Wu Xing'er menggunakan kekuatannya untuk bisa menyembuhkan kaki Suan Xian. Selain itu, kekuatannya juga sudah dia kembalikan kepadanya. Dan begini Suan Xin kembali menjadi peri sejati tingkat 8. Sementara itu, Kaisar Agung sedih atas apa yang menimpa putrinya. Muyun datang dan mencoba untuk menyembuhkannya. Tapi Wu Xing'er tahu kalau kutukan darah taklah bisa dipatahkan dengan cara apapun. Jadi dengan kematianlah ia baru bisa merasa terbebas. Wu Xing'er meminta Suan Xin untuk tidak menangis. Ia juga meminta Suan Xin untuk terus tersenyum bahkan saat mereka berpisah nanti. Kaisar Agung yang selalu menganggap Wu Xing'er sebagai putrinya merasa kehilangan yang begitu berat. Saat menjelang kematiannya, Wu Xing'er ingin Muyun untuk sesekali memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu kultivasi itu sangatlah melelahkan. Sampai akhirnya Wu Xing'er pun menghilang untuk selamanya. Muyun pun sangatlah murka atas apa yang menimpa Wu Xing'er dan akan menghabisi Suan Senjong. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Suan Xin bertemu dengan jiwa asli dari ibunya, yakni Suan Hanyan, di mana dia meminta maaf jika selama ini tak bisa menjadi ibu untuk putrinya. Bagi Suan Xin, Wu Xing'er dan ibunya akan tetap hidup di hatinya. Ia juga sudah menepati janji kepada mereka untuk selalu tersenyum meskipun mereka pergi meninggalkannya. Mulai hari ini dia berkata kepada Muyun kalau dia itu ingin hidup untuk dirinya sendiri dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.